jalanin saja. Kamu harus siap dengan segala kemungkinan dalam hidup kamu. Dan di sini aku lihat ada malaikat atau peri yang akan membantu kamu dalam hubungan asmara. Lalu, oh, ada milk and honey. Wah, ada pelangi di sini, milk, udah ada susu, madu, ada pelangi. Kamu memang diberkati seperti kartu pertama tadi ya, poised. Artinya memang baik ya, ibaratnya kamu bersiap-siap terhadap sesuatu yang membuat kamu bahagia. Sudah Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifa Tarot Reader. Oke, selamat hari Selasa, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa bawa raincoat, hand sanitizer dan maskernya. Hari ini saya ingin membacakan tentang Valentine, walaupun sudah lewat tanggal 15 ya sekarang. Maafkan karena memang banyak kerjaan saya di luar, jadi hari ini baru saya bikin video tentang Valentine. Bagaimana asmara kamu di tahun 2021 secara general. Ini bukan spesifik ya, bukan yang bacaannya lebih spesifik, tapi ini secara general reading. Oke, lanjut. Oke, hari ini karena masih menyambut hari Valentine, saya akan membacakan 12 zodiak bagaimana asmaranya di tahun 2021 ini, dari zodiak Capricorn sampai Sagittarius gitu. Oke, sebelum saya baca, jangan lupa bawa hand sanitizernya kemanapun Anda berada, raincoat, dan juga minum vitamin yang banyak. Subscribe YouTube channel saya, Syakarina Ginta. Oke, kita kocok aja. Untuk yang pertama, bintangnya adalah Capricorn. Sebentar ya. Bagaimana Capricorn di tahun ini? Mudah-mudahan bagus Capricorn di tahun ini ya. Saya baca dengan oracle kali ini. Saya tidak membaca dengan reader white, tapi saya membaca dengan oracle. Yang pertama adalah untuk Capricorn, never ending story. Oke, di sini nasihatnya adalah never ending story. Nah, di sini seperti ini ya gambarnya. Never ending story artinya suatu masalah yang belum selesai, yang harus kamu selesaikan di tahun ini. Apapun masalah kamu di masa lalu dengan mantan kamu atau dengan pasangan kamu, ya, bagi yang masih single atau yang sudah punya pasangan, ya selesaikan masalah-masalah di masa lalu kamu atau masa lampau. Jangan sampai berlarut-larut sehingga tidak selesai-selesai masalahnya. Berlarut-larut itu agak memusingkan kepala kamu, membuat kamu tidak nyaman dan tidak enak untuk menjalani kehidupan di tahun 2021. Ada yang menggantung lah ibaratnya, ada yang bikin kamu tidak nyaman. Never ending story means juga artinya ada satu kisah yang dimana kamu selalu teringat dengan mantan atau pengen balik lagi ke mantan. Seperti itu, energinya bisa macam-macam karena ini general reading ya. Jadi kalau memang garis besarnya saya bisa katakan selesaikan apa-apa yang belum kelar di masa lalu kamu. Terus by the book. Nah, by the book di sini ada gajah ya, gajah berjalan, artinya menuju ke suatu tempat. By the book means karena ini never ending story, saatnya kamu memulai by the book itu membuat kembali kehidupan, catatan, lembaran-lembaran baru dalam hidup kamu di tahun 2021 ini. Jangan berpondasi atau tinggal di masa lalu ya, masalah past life kamu, masa kehidupan yang telah lalu kamu tinggalkan yang sudah usang, yang sudah tidak bikin kamu bahagia, mulai lagi melalui lembaran baru. Kalau perlu kamu membaca sesuatu yang menambah wawasan tentang asmara atau relationship ke depannya gitu ya, menambah pengetahuan kamu baik dari artikel atau apapun atau dari orang-orang tentu yang bisa memberikan wawasan dan solusi buat kamu. Oke? Intinya begitu, selalu ikuti saja apa yang menjadi naluri kamu atau intuisi kamu ke depannya, buka lembaran baru, tinggalkan masa lalu yang sudah tidak bisa kamu
capai lagi atau tidak bisa kamu lakukan kembali. Oke, itu aja nasihatnya buat Capricorn. Semangat selalu, selalu usahakan untuk memulai kembali menjalani hidup baru atau lembaran baru. Oke, kita lanjut ke bintang Aquarius. Ya. Aquarius. Ya, saya ambil yang di depan saja. Oke. Nah. Iya. Apa nasihatnya untuk Aquarius di tahun 2021 dalam hal asmaranya? Sekali lagi jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Oke, di sini ada kayak udah kebaca ya, chop wood. Nah, di sini chop wood ini artinya saatnya bebenah diri, berbersih-bersih terhadap keadaan kamu sekarang. Saatnya berbersih-bersih, menata ulang apa yang sudah tidak baik buat kamu. Bersih-bersih itu artinya menghilangkan hal-hal noda-noda ataupun energi negatif ya, masa lalu kamu. Oh ya, jadi ibaratnya kamu mulai lagi lah untuk membuat hal-hal yang kelihatannya enak dan nyaman buat dirimu. Jangan sampai tahun 2021 ini masalah asmara membuat kamu bertambah tidak enak dan tidak nyaman. Saatnya kamu bebersih, memperbaiki diri gitu ya, mengubah pola hidup kamu dan asmara kamu terhadap dirimu, terhadap pasangan kamu. Ini juga berlaku energinya buat yang double atau yang masih single. Bebersih itu seperti itu ya. Disapu lah ibaratnya yang kelihatannya sudah tidak perlu dan tidak bisa dipertahankan. Mulai lagi lah untuk mengubah hal-hal yang tidak enak menjadi nyaman. Lalu di sini ada chaos and conflict. Oke, Aquarius mungkin ya itu saya bilang tadi chop the wood dengan chaos and conflict artinya sudah saatnya apapun yang kemarin ataupun yang akan terjadi terhadap masalah kamu hindari seperti itu ya. Hindari dan bersihkan dari hal-hal yang negatif, termasuk nantinya akan mengundang chaos dan konflik di dalam asmara kamu dengan pasangan kamu atau calon kamu. Yang bagi single juga ya sudah saatnya menata masa lalu yang penuh trauma atau penuh konflik di masa lalu. Itu intinya ya. Bebersihlah, hindari dan jauhkan dari hal-hal negatif tersebut. Kalau ada konflik di tahun ini, selesaikan dengan baik-baik ya. Selesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai ada hal yang menyakiti di antara kalian. Dan bagi yang single, saatnya untuk menghapus trauma dan fobia di masa lalu gitu ya. Selalu untuk mendekatkan diri kepada semesta. Semesta memberikan jalan untuk kamu supaya saatnya buka pintu lah pada hal yang baru. Lupakan yang masa-masa kelam kamu dalam hubungan asmara, bebersihlah atau berbenahlah terhadap dirimu sendiri terutama, dan juga yang akan berakibat baik untuk kenyamanan dirimu ataupun untuk pasangan kamu gitu ya. Bagi yang single juga pastinya merasakan nyaman terhadap dirimu sendiri. Itu nasihatnya buat Aquarius, selalu semangat ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal asmara. Oke, lanjut ke Pisces. Bagaimana Pisces secara general readingnya? Saya kocok. Pisces. Nah, kita lihat bintang Pisces. Bagaimanakah asmara di tahun 2021? Ada message in the bottle, ya. Message in the bottle. Boleh ya kita buka satu lagi. Poised. Nah, saatnya kalau poised begini ya posisinya. Merdeka ya. Oke. Apapun yang terjadi dalam hal asmara kamu yang memusingkan kamu belakangan ini ya, seperti round and around, berputar-putar, tidak ada
pemecahan, seperti kamu galau dan bingung memutuskan suatu masalah asmara kamu. Mungkin kamu sedang menerka-nerka bagaimana ujungnya saya dalam hal asmara ini dengan pasangan saya, atau yang masih single gitu ya. Masalah saya bagaimana ini, kok kayaknya saya masih bingung untuk memutuskan sesuatu. Ya kamu di sini ada kata kalimat message in the bottle, artinya apapun yang terjadi, jalani, jangan dipikirkan, jalani dan jalani, ikuti aliran kemana universe ini akan membawa kamu. Bukan kamu lagi, universe yang membawa kamu, yang membimbing kamu dalam hal asmara. Udah pasrahkan saja, lepaskan aja. Hal yang tidak mungkin kamu mengerti, suatu saat akan kamu pahami dan kamu mengerti, begitu ya. Hari ini, tahun ini mungkin kamu gak mengerti jalan masalah asmara kamu yang memusingkan kamu atau membingungkan kamu, tapi suatu saat itu akan kamu pahami. Oh, pantesan saya harus melakukan ini. Kenapa saya harus melakukan ini? Mungkin harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, saya tidak mungkin seperti ini. Nah, mungkin kira-kira seperti itulah. Pantesan saya menjalaninya harus dengan sabar, dengan tenang, karena akan ada penyelesaian masalahnya, akan ada hikmah di balik ini. Seperti itu kurang lebihnya. Udahlah, lepaskan, serahkan, ikhlaskan pada sang semesta, biarkan ini mengalir energinya kemanapun dia bawa ke kamu, masalah asmara kamu dengan pasangan kamu. Kalau di saat ini kamu belum pahami. Poise di sini artinya udahlah, bersiap-siap saja terhadap segala sesuatu kemungkinan, impossibility dan possibilities yang sangat luas di dalam samudra kehidupan dan asmara karena masih Valentine ya. Siap-siap sajalah ya, selalu ready apapun yang terjadi. Tapi mudah-mudahan di sini bagus, angkanya ada 48 ya. Poise itu ada bintang, ibaratnya peri mengambil bintang di atas langit. Artinya kamu mungkin akan ibaratnya yang tadinya seperti kapal di tengah laut tidak tahu harus kemana ya, di sini ada arah dan petunjuknya. Mudah-mudahan seperti itu, ada guidingnya gitu ya, ada petunjuknya sehingga kamu tidak bingung lagi masalah asmara kamu, penyelesaiannya nanti arahnya kemana. Ya, selalu siap sedia terhadap kemungkinan apapun dalam hal asmara kamu, Pisces gitu ya. Jangan kamu pikirkan terus kenapa begini, kenapa begitu. Selalu siap sedia, selalu ikhlas dan pasrah menghadapi apapun ya, menghadapi segala kemungkinan. Ya mudah-mudahan dengan keikhlasan kamu, kepasrahan kamu, universe akan membantu menyelesaikan segala masalah kamu dalam hal asmara atau percintaan. Oke, kita lanjut ke Aries ya sekarang. Apa sih nasihat untuk Aries di tahun 2021 dalam hal asmara? Oke, saya kocok dulu. Nah, oke, saya ambil yang depan. Oke, saya ambil yang tengah. Nah, apa sih pesan-pesannya untuk Aries? Oh, time to go ya. Saatnya kamu harus melanjutkan perjalanan. TikTok. Oke, ini saling berhubungan. TikTok tuh masalah waktu ya. Arah, waktu, tujuan. Kamu saatnya untuk melanjutkan perjalanan, apapun permasalahan di masa lalu atau sekarang ini, lanjutkan perjalanan kamu. Gak usah pedulikan yang kemarin atau takut dengan masa yang akan datang. Asmara kamu mungkin harus memang move on gitu ya, berlanjut. Bila yang sudah punya pasangan, ya ini saatnya kamu melanjutkan hubungan ke arah yang lebih baik ya, serius. Tapi kalau memang energinya ini adalah memang ada masalah, kalau aku lihat di sini juga ya harusnya selesaikan dengan baik-baik. Kalau memang harus menjalani hidup masing-masing, kenapa enggak ya jalani aja ya. Time to go artinya lepaskan saja, lanjutkan perjalanan walaupun masing-masing gitu ya. TikTok artinya penyelesaian masalah waktu. Ini semua hanya masalah waktu saja. Kalau bagi yang single belum menemukan tambatan hati, masalah waktu untuk menemukan tambatan hati atau soulmate kamu. Itu hanya masalah waktu. Waktu terus berjalan. Move on ya, terus
saatnya kamu mulai melanjutkan perjalanan kamu lagi, jangan tengok ke belakang. Begitu juga yang sudah punya calon atau berpasangan, lanjutkan hubungan kalian. Kalau bisa sampai ke arah pelaminan gitu ya, hanya masalah waktu. Tapi kalau dalam perjalanan ternyata ada masalah dengan kalian yang sudah berpasangan, lanjutkan saja hubungan ini, atau kalau memang mau sendiri-sendiri silakan. Tetapi ingat, waktu terus berjalan, kalau kamu berlama-lama terhadap energi negatif, menyesali, bersedih, galau dan sebagainya, maaf saya batuk, tenang saja, tidak akan mengundang COVID ya. Itu lanjutkan juga ya, jangan terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang membuat terkekang kamunya. So, lanjutkan hidup kamu, apapun bentuk masalahnya Aries. Kalau kamu mau jalan ke suatu tempat, baik untuk dirimu atau tempat pasangan, atau untuk dirimu sendiri, iya, kenapa tidak ya, putuskan ya untuk melanjutkan perjalanan kamu, untuk melanjutkan kehidupan kamu. Intinya seperti itu, oke? Semangat selalu buat Aries. Sekarang kita lanjut ke Taurus. Oke, sudah ya. Kita ambil kartunya, kita pilih dua bagian. Baiklah, kita lihat pesan-pesannya dari semesta buat masalah asmara Taurus. Sama kayak Pisces tadi ya, poise, bersiap-siaplah, be ready ya, untuk menggapai kebahagiaan, kesenangan. Seperti Pisces tadi, bersiap-siaplah untuk menggapai kebahagiaan dan kemenangan atau keceriaan dalam hidup kamu. Posisi kamu sedang diberkati dan mudah gitu ya dalam urusan asmara gitu ya. Jadi posisi itu seperti itu. Apapun yang terjadi jalanin saja. Kamu harus siap dengan segala kemungkinan dalam hidup kamu. Dan di sini aku lihat ada malaikat atau peri yang akan membantu kamu dalam hubungan asmara. Lalu, ada milk and honey. Wah, ada pelangi di sini, milk, udah ada susu, madu, ada pelangi. Kamu memang diberkati seperti kartu pertama tadi ya, poised. Artinya memang baik ya, ibaratnya kamu bersiap-siap terhadap sesuatu yang membuat kamu bahagia. Sudah saatnya kamu menerima itu semua. Apapun yang universe berikan terhadap masalah asmara kamu, dengan segala kemungkinan, dengan segala kerendahan hati, kamu harus menerima dan bersiap-siap untuk menerima apapun yang terjadi. Dan mudah-mudahan ini baik dan positif ya, karena aku lihat seperti itu, ada milk and honey. Saatnya berbulan madu, saatnya memadu kasih, Ciela. Mungkin ada kebahagiaan dan keintiman dengan pasangan kamu gitu ya. Mungkin bisa jadi kamu akan benar-benar merasakan ibaratnya kamu diperlakukan layaknya seorang ratu atau raja oleh pasangan kamu, dan itu tidak bisa kamu lupakan. Dan bisa jadi yang punya pasangan ini akan mengarah ke arah pelaminan atau pernikahan. Ya kalau bulan madu bagi yang sudah menikah mah asik aja ini ya. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak kalau bisa bikin anak lagi mumpung musim hujan. Intinya seperti itu, oke? Jadi selalu bersyukur ya, kamu dimudahkan dalam hal asmara. Ada kebahagiaan, keceriaan, kenyamanan dan kedamaian dengan pasangan kamu. Dan bagi yang sendiri ya, kamu akan merasakan tetap bahagia ya. Mungkin kamu juga harus bersedia akan ada orang yang akan mengagumi kamu dan menyayangi kamu dan memuja kamu dari jauh ya. Orang yang ngefans sama kamu lah, kasarnya seperti itu. Gak apa-apa, asal pilih yang terbaik, yang sesuai jiwa kamu, yang sesuai energinya dengan kamu. Oke, itu aja Taurus, saya nggak perlu baca lama-lama karena kamu energi baik ya. Semangat selalu. Kita lanjut untuk bintang apa ya, Cancer ya. Oke, kita baca Gemini. Kita lanjut baca Gemini.
Baik Gemini, saya lihat dulu. Oke Gemini, kita lihat. Thinker. Apa sih yang kamu pusingkan? Apa yang kamu pikirkan? Emang dasar Gemini emang orangnya analisisnya kuat ya. Banyak pikiran. Apa-apa dipikirkan dari yang kecil sampai yang besar. Itu Gemini. Gemini begitu, pemikir. Dia akan selalu berpikir kenapa asmaranya yang dia alami sekarang ini naik turun atau ada masa lalu yang tidak baik dalam hubungan asmara dia atau toksik dulunya. Dia akan selalu berpikir apa baiknya ke depan. Seperti itulah ya. Dia akan selalu berpikir dari hal kecil jangan besar. Kalau dipikirkan terus masalah asmara kamu nggak akan kelar-kelar ya, karena kamu akan menemukan jalan buntu, tidak menemukan jalan yang terbaik. Tapi kalau kamu pakai hati kamu atau menselaraskan hati kamu dengan pikiran atau pikiran dengan hati kamu, maka kamu akan menemukan jawaban yang selama ini yang membingungkan kamu, memusingkan kamu dalam urusan asmara. Oke, lanjut. Nah, bener kan? Breath. Di sini ada kata breath. Saatnya sejenak, luangkan waktu untuk exhale and inhale. Bernapas, ya, menarik napas, buang napas. Artinya apa? Saatnya untuk bermeditasi. Kalau kamu memang pusing saat ini dengan hubungan kamu yang muter-muter aja, tidak ada jalan keluar, sehingga kamu berpikir keras apa yang terbaik buat hubungan, namun belum menemukan jawaban. Kalau bagi yang biasa meditasi, silahkan ikuti jalan spiritual ya, meditate ya, supaya apa? Supaya energi baik kamu, positif kamu, membuat kamu tenang batin, otomatis tenang pikiran, sehingga akan menemukan jalan-jalan solusi. Asal syaratnya kamu berserah diri, bukan malah untuk mengikuti pembenaran pikiran kamu atau ego state kamu, tapi ikuti alirannya ini kemana, biarkan mengalir. Nanti dengan berkontemplasi, dengan bermeditasi, dengan ibadah, puasa atau berdoa, apapun agama kamu ya, yang saya tekankan, dengan jiwa yang tenang, batin dan pikiran yang tenang, maka akan mendapatkan ilham atau jawaban terhadap masalah kamu. Ya, boleh berpikir asal jangan overthinking. Ya, kalau saya sarankan berikan waktu sejenak, waktu luang kamu barang 5 menit saja untuk breath, bernarik nafas. Atau sesekali boleh pergi keluar kota untuk menenangkan jiwa kamu supaya kamu kembali fresh dan menemukan jalan keluar dari masalah kamu. Oke? Ya, itu saja. Jangan lupa ya, kalau ada waktu, luangkan waktu untuk melakukan meditasi, berdoa ya, ataupun ibadah lain gitu ya. Dengan jiwa tenang, pikiran tenang, maka akan mendapatkan jawaban dari ilham kamu atau dari intuisi kamu. Oke? Itu pesannya buat Gemini. Semangat selalu ya Gemini. Sekarang kita lanjutkan ke Cancer. Apa sih asmaranya di tahun 2021 ini? Oke, kita lihat Cancer. Cancer di tahun ini asmaranya bagaimana nasihatnya? New life ya, saatnya memulai hidup baru tuh. Oh, gambarnya bagus ya. Ada wanita seperti menari. Itu artinya kamu sedang menikmati banget ya, energi baik, energi positif. Ada semangat baru, ada kehidupan baru ibaratnya. Itu yang membuat jiwa kamu hidup, jiwa kamu merdeka. Adanya semangat baru, hidup baru membuat kamu bahagia deh, ceria ya gitu. Nah, ini bagus sekali di tahun 2021, awal permulaan 2021 buat Cancer. Masalah asmaranya secara general reading. Tapi ini tidak resonate untuk semua Cancer ya. Atau tidak resonate kepada semua bintang apa yang saya bacakan di general reading. Nah, bagi yang se-energi ini saya bacakan, ini new life, artinya kehidupan yang memang membawa kamu bersemangat. Ada kelahiran baru lah kasar ya. Kamu tuh kayaknya bener-bener fit ya, badannya sehat
untuk memulai kehidupan asmara baru. Oke, lanjut kartunya go to distance. Nah, ini kan bagus bagi yang sudah berpasangan dalam hal asmara, yang sudah punya calon atau sudah berumah tangga. Saatnya pergi ke suatu tempat yang bikin kamu bahagia, bikin kamu memulai kembali seperti ada semangat baru atau kelahiran baru dalam hubungan kalian. Why not gitu ya, pergilah ya, sesekali jalan-jalan keluar, itu akan menambah vibrasi positif loh, menambah semangat hidup kamu dan menimbulkan ide-ide asmara ya, ide-ide kreatif dalam asmara, bukan ide kreatif dalam bisnis ya, ide kreatif dalam asmara kamu. Iya, kenapa tidak, kan dalam asmara kita perlu hal kreatif juga supaya tidak monoton. Oke, siapa tahu dengan go to distance kehidupan kamu emang bener-bener dan memulai kembali lembaran hidup baru yang penuh bahagia dan semangat baru. Oke, semangat selalu dalam asmara kamu. Untuk yang berzodiak Cancer ya, karena ini bagus energinya, jadi saya tidak perlu lama-lama bacakannya, tapi ini tidak resonate juga buat semua Cancer. Oke, lanjut kita ke Leo ya. Bagaimana Leo asmaranya? Tumben tidak ada energi yang loncat-loncat ya. Oke, saya ambil Leo. Apa pesan-pesan asmaranya untuk Leo ya? Oh my god, all that glitter. Segala sesuatu yang memang udah pantas kamu dapatkan berupa apa sih? Apa sih yang dibawa semua orang adalah glitter, kan Kemilo ya. Iya, asmara kamu memang sedang bersinar. Asmara kamu sedang bersinar. Kamu sedang apa ya, bahagia sekali, nyaman sekali, seneng sekali hidup kamu dalam hal asmara. Semuanya nyaman. Apa yang kamu kendaki mungkin sudah selaras dengan semesta, berjalan dengan semesta, sudah berjalan sesuai dengan jalannya dia. Tapi hubungan asmara ini juga bisa berarti kamu pengen dimanja ya, dengan hal-hal yang serba mewah, yang mengkilau lah ya, atau mendapatkan pemberian dari pasangan kamu, hal-hal yang bersifat hadiah gitu ya, yang bersifat wah sekali, yang bikin kamu kagum dan membuat kamu bahagia. Hadiah itu yang membuat kamu bertambah bersinar hidupmu ya, seperti itu. Hadiahnya mungkin mahal ya, expensive punya ya, itulah mungkin sudah seharusnya dan hak kamu untuk mendapatkan, walaupun itu dari pasangan kamu atau kamu yang memberikan itu kepada pasangan kamu untuk membahagiakannya, karena ini energinya bisa terbalik-balik gitu ya. Ibaratnya kalau menurut kartu all that glitter, it means hubungan kamu dalam asmara sedang bagus sekali, sedang bersinar ya, sedang bersinar, energinya baik sekali ini ya. Nah, tapi di sisi lain hati-hati juga untuk menjaga perasaan. Walaupun kamu memang lagi berjaya, lagi bahagia ya, jangan takabur atau sombong sehingga mengundang konflik dan chaos dalam hubungan asmara gitu ya. Ataupun kalau pernah ada suatu masalah dalam asmara, baik yang single atau yang sudah punya pasangan, selesaikan dengan baik-baik dan mungkin bisa berakhir dengan bahagia. All that glitters tadi, kebahagiaan buat kamu gitu ya. Ada kebahagiaan. Dan jangan selalu masalah asmara dihubungkan dengan masalah tentang materi juga. Karena ini general reading, jadi artinya bisa bermacam-macam. Jangan dihubungkan dengan masalah materi dan materi selalu. Karena materi kadang bisa bikin orang bahagia, kadang tidak bisa bikin orang bahagia. Karena cinta itu sifatnya hanya bisa dirasa ya, bisa dirasa. Oke? Jadi hindari. Kalau memang kamu lagi bahagia, hindarilah konflik. Dan kalaupun pernah ada konflik, mungkin saatnya kamu juga menerima kebahagiaan itu pada saat hari ini. Oke, semangat selalu buat Leo ya. Jangan sampai kamu gundah gulana ya di bulan atau di tahun ini, di tahun 2001 dalam hal asmara. Lanjut.
Oke, saya ambil untuk berzodiak apa? Virgo ya. Saya ambil untuk Virgo. Oke, sudah saya kocok untuk Virgo. Apa sih masalah asmaranya? Unfinished story atau unfinished symphony. Simfoni itu kemesraan ya. Simfoni itu kemesraan, keintimetan kamu dengan pasangan kamu. Boleh saya buka lagi ya, satu lagi. Truth to be told, kebenaran akan terungkap. Jadi ada suatu masalah yang tidak pernah terselesaikan tapi nanti akan terungkap dalam asmara kamu. Wah, itu perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati. Makanya kalau ada masalah apapun, ungkapkan dengan pasangan kamu ya, dengan kejujuran ya, jangan disimpan, nanti dia akan terungkap sendiri dan kamu juga nggak enak plus malu gitu. Oke? Makanya untuk menyelesaikan masalah ini perlu kejujuran ya, karena memang nanti ada sesuatu yang akan terbuka atau terungkap dengan sendiri gitu ya, karena memang udah jalannya seperti itu buat Virgo. Tapi ini general reading, tidak semua resonate buat semua Virgo. Oke? Oke, semangat selalu Virgo ya, apapun yang terjadi selalu jalanin dan bersyukur. Oke, lanjut. Selain Virgo kita baca next Libra. Ya, saya ambil buat Libra. Oke, nasihatnya untuk Libra apa sih masalah asma? Oh, tetap saja all that glitter. Ya, pertama sama itu ya tadi yang saya bacakan buat Leo, blessed. Ya, oke, asmara di sini kamu mendapatkan keberkahan dari sang semesta, ya, bintang, kemudahan dalam hal asmara, ya, dan sepertinya kamu sedang apa ya, sedang bahagianya, sedang nyaman-nyamannya untuk menjalani asmara kamu, baik yang sudah punya pasangan atau yang masih single, ya, kamu nyaman. Seperti ada nantinya kebuka jalan pikiran kamu soal asmara yang selama ini tertutup gitu buat Libra. Dengan pasangan juga bahagia, mungkin pasangan kamu memberikan kamu hadiah yang bersifatnya wow, wah, mewah, yang menambah semangat kamu hidup ya, menambah sayang kepada pasangan kamu, karena all that glitter means seperti itu, adanya hadiah dari pasangan kamu, atau kamu ini energinya bisa berbolak-balik, kamu yang memberikan hadiah itu kepada pasangan kamu sendiri. Ada berkah, ada kemudahan, ada ya pokoknya ada semacam blessing dari semesta ya, keberkatan dari semesta buat hubungan asmara kamu ya. Ibarat ini tidak terlalu besar energi, tidak terlalu toksik, energinya bagus sekali ya, malah kehidupan nyaman bersama pasangan. Asmara kamu sedang bersinar, asmara kamu sedang bahagia, tetapi asmara juga tidak melulu soal uang. Hati-hati Libra, tidak selalu kamu manjakan uang atau kamu memanjakan pasangan kamu dengan harta, atau kamu modus kepada pasangan kamu soal harta. Tidak selalu itu. Apalagi jangan sampai berpikir terhadap modus ya terhadap pasangan kamu. Ya, intinya baik ya, untuk saat ini Libra di tahun 2021 harus ada perubahan. Yang selama ini bingung dan kamu nggak tahu tentu arah, akhirnya kamu mendapatkan pertolongan dan kemudahan dalam asmara kamu. Saatnya kamu harus merubah diri ya, biar enak asmaranya. Oke, itu semangat selalu buat Libra ya. Bagi yang mendapatkan keberkahan dalam arti gift dari pasangan kamu ya, bersyukur selalu karena nggak semuanya seperti itu. Oke, kita lanjut setelah Libra. Saya bacakan untuk zodiak berikutnya ya. Apa sih zodiaknya? Yaitu Scorpio. Iya, ini dia Scorpio. Scorpio.
Maaf karena ada iklan tadi lewat jadinya agak berisik ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Karena rumah saya memang seperti ini. Oke, Scorpio. Mending. Oke, mending di sini ya. Lalu ada thinker. Nah, kamu tuh selalu begini. Scorpio memang berurusannya dengan Gemini hampir sama, pemikir. Jadi ada urusan yang belum terselesaikan juga seperti merangkai masalah supaya kelar, tetapi memang di sini perlu kerja keras kamu Scorpio untuk merangkai supaya masalah ini selesai, untuk merangkai menata kembali kehidupan kamu dari asmara kamu yang mungkin memusingkan kepala kamu atau membuat kamu tidak memecahkan masalah. Perlu kerja keras untuk tertata kembali hidup kamu dan masalah asmara kamu. Jangan sampai kamu kalah dengan masalah. Kamu harus bisa cari solutif yang baik terhadap masalah kamu. Kalau perlu konseling kepada orang-orang yang bidangnya ahli. Kalau untuk masa pernikahan ada masalah gitu ya, konseling kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Seperti itu, oke? Jadi tata lagi hal-hal yang membingungkan. Ya harus bagaimana lagi saya menata hidup saya dan apa yang harus saya perbuat ke depan ya. Tapi juga jangan overthinking, karena overthinking itu akan membuat kamu tidak juga nyaman ya, karena membahayakan energi sehingga level kamu kepada energi rendah ya, energi force, energi negatif seperti itu. Energi force itu tidak menyenangkan kamu. Paham ya? Jadi selalu temukan kebahagiaan dan kedamaian dalam mencari masalah. Semua akan kembali lagi kalau kamu mau bersabar, persatu-satu masalah bisa diselesaikan oleh kamu. Oke, semangat selalu untuk asmara Scorpio di tahun 2021. Terakhir kita bicarakan tentang Sagittarius. Oke, ambil yang depan. Lalu saya biasakan ambil yang tengah. Oke, kita lihat. Di sini ada come to the edge ya. Datanglah kepada masalah ini, ibaratnya come to the edge ini artinya hampir saja kamu juga jatuh ya, hampir saja kamu jatuh, tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Di sini ada exchanging gift. Wah, benar-benar ya, bagus ya. Di sini artinya ada dua kartu yang memang agak sedikit berbeda, tetapi insya Allah hatinya baik ya. Artinya gini, come to the edge artinya kamu sedang diangkat dari masalah kamu. Kamu sudah bisa menyelesaikan masalah yang hampir kamu jatuh terhadap masalah asmara yang bikin kamu pusing nantinya, bikin kamu sedih dan kecewa. Tapi sebelum terjatuh terlalu dalam, kamu diangkat ya. Ada pertolongan dari semesta raya dan semesta tidak membiarkan kamu jatuh. Artinya kamu akan kembali kembali bangkit ya, kembali bangkit, kembali fresh dalam hubungan asmara ya, dalam hal asmara kamu, baik yang masih sendiri terutama atau yang sudah punya pasangan, akan kembali bangkit ya, akan seger kembali dah hubungannya dengan pasangan kalian gitu. Adanya tuker-tuker hadiah means artinya ada saling pengertian satu dengan yang lain gitu ya. Masalah kamu bisa diselesaikan kok di tahun ini. Adanya pertukaran hadiah, adanya pengertian dan perhatian dari masing-masing jiwa kalian atau diri kalian kepada pasangan kalian gitu. Atau bagi yang masih single, ada orang yang memberikan hadiah kepada kamu sehingga kamu kayak hidupnya wow gitu ya, merasakan terbaharukan lagi, merasa semangat lagi, semakin bertambah nyaman dan pokoknya ceria deh hidup kamu gitu ya. Ada lawan jenis yang memperhatikan, mungkin bisa memberikan hadiah karena ini masih masalah Valentine mungkin, jadi ada semacam itu ya, pertukaran energi positif di antara kalian berdua, yaitu bisa berupa memberikan hadiah, kamunya memberikan hadiah atau dia memberikan hadiah kepada kamu, karena ini energinya bisa terbolak-balik ya, seperti itu. Jadi selalu bersyukur, apapun kejadiannya tidak pernah yang
hal-hal buruk terjadi pada kamu, walaupun sempat ada yang membuat kamu down tadinya, mungkin dalam hubungan asmara di masa lalu, tapi itu sudah bisa terselesaikan dengan semangat baru dan hidup baru gitu ya. Selalu semangat selalu Sagittarius, jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikir yang negatif terhadap hal-hal yang waktunya belum kamu pernah bisa selesaikan terhadap masalah urusan asmara. Intinya itu aja yang saya bacakan dari 12 zodiak. Yang karena ini yang saya bacakan adalah general reading, jadi tidak resonate ya. Bagi yang resonate, yang selaras energinya, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini bisa jadi info berharga buat kamu. Apabila ada reading yang negatif, tolong rubah menjadi hal yang baik ya, solusi yang baik. Cari cara-cara yang lebih solutif dan positif. Sedia payung sebelum hujan, karena ini hanya membaca sinyal saja kalau bacaan oracle ini. Bagi yang tidak resonate tidak apa-apa, mungkin hanya cocok satu bagian yang saya bacakan ya. Mungkin ini bisa jadi informasi berharga buat kalian juga, atau pelajaran buat kalian. Itu saja dari saya, semoga tercerahkan. Happy Valentine ya, selamat hari raya kasih sayang sifatnya universe, tidak hanya untuk pasangan saja tetapi untuk semua makhluk. Semoga semua makhluk selaras dan sejalan dengan sang semesta agar dunia kembali damai dan nyaman. Itu saja dari saya pamit. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta. Jangan lupa juga kalau ada yang mau konseling kepada saya, WhatsApp saya 087891117201. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.